Shalom pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, senang sekali bertemu dengan Anda dalam program Shalom Indonesia. Kita sudah melewati tahun 2011 dan sudah berada dalam tahun 2012. Selamat tahun baru bagi pemirsa sekalian. Bagaimana kita memandang dan memaknai waktu yang kita jalani dalam hidup ini, inilah yang akan menjadi topik pembicaraan kita pada kesempatan ini. Dan untuk itu telah hadir di studio bersama dengan kami Ibu Pendeta Nyonya Lis Pamuntuan Makisanti STH MSI. Beliau adalah pendeta Gereja Masehi Injili Minahasa dan sekarang bertugas sebagai Wakil Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Shalom Ibu Lis. Shalom. Apa kabar? Baik. Selamat tahun baru, senang sekali bersama-sama. Iya, kalau tema kita pada perbincangan kita kali ini adalah bagaimana kita sudah melewati tahun 2011 dan sudah memasuki tahun yang baru 2012 ya. Jadi bagaimana menurut pandangan Ibu seharusnya kita memandang dan memaknai waktu yang sudah kita lewati dan waktu yang kita sudah jalani ini. Ya, terima kasih. Selamat Tahun Baru, salam sejahtera bagi kita semua, selamat Shalom. Kalau kita memperhatikan reaksi daripada orang-orang dalam menyambut Tahun Baru, itu beragam. Tapi yang jelas bahwa reaksi mereka betul-betul dipenuhi dengan sukacita. Dan kalau reaksi orang-orang dalam menyambut Tahun Baru tahun 2012 seperti itu, maka saya yakin bahwa orang-orang memandang tahun 2012 atau tahun baru sebagai tahun pemberian Tuhan bagi manusia. Tahun anugerah Tuhan bagi manusia. Tahun baru atau tahun 2012 itu ada bukan karena memang itu harus ada, tapi itu ada karena Tuhan berkenan memberikan itu bagi manusia. Dan karena itu orang-orang bersukacita dan bergembira. Nah, kalau kita berbicara tentang tahun baru, maka kita bicara tentang waktu, tidak hanya itu sebagai sebuah pemberian Allah bagi manusia, sebagai anugerah Allah bagi manusia, tapi satu hal yang tidak saya mengatakan bahwa waktu yang diberikan oleh Allah itu adalah sesuatu yang sangat terbatas. Dalam bahasa Yunani itu kronos ya. Dan waktu yang terbatas itu saya mengatakan begitu sebab Alkitab banyak membicarakan keterbatasan dari waktu itu. Misalnya apabila kita mengutip dalam perjanjian baru, misalnya dari kitab Efesus dan kitab Kolose, maka di dalamnya dikatakan bahwa pergunakanlah waktu itu dengan sebaik-baiknya. Dan lebih jelas lagi ketika Yesus dalam cerita yang diungkapkan oleh penginjil Yohanes pasal 9, dia berkata bahwa marilah kita melakukan atau bekerja selagi masih siang. Dari pernyataan-pernyataan baik yang disampaikan oleh Yesus maupun oleh Rasul Paulus, maka kita mendapati bahwa mereka memahami waktu itu sebagai sesuatu yang terbatas. Nah, saya mau sedikit mengulas tentang pernyataan Yesus dalam kitab Yohanes pasal 9 yang mengatakan bahwa kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Yesus ketika Dia menyampaikan pernyataan ini, Dia bertemu dengan seorang buta yang lahir. Sejak lahir, dia buta sejak lahir. Dan ketika Yesus bertemu bersama dengan murid-muridnya, bertemu dengan orang itu, maka murid-murid bertanya kepada Yesus, sesungguhnya siapa yang mengakibatkan orang buta ini menjadi buta? Apakah dia atau orang tuanya? Yesus tidak menjawab pernyataan itu. Dia tidak mengatakan bahwa dia ataupun orang buta atau orang tuanya, tapi justru dia melakukan tindakan untuk membuat orang buta itu bisa melihat.
Bukan dosanya, bukan dosa orang tuanya. Dia tidak mempermasalahkan tentang siapa yang berdosa sehingga orang buta itu menjadi buta. Ya. Nah, Yesus ketika menyampaikan pernyataan itu, dia sedang menegur para murid, membalikkan paradigma berteologi mereka dalam memandang kehidupan ini, bahwa yang paling utama ialah jangan persoalkan siapa yang berdosa, tetapi apa yang dapat dilakukan oleh orang-orang, termasuk murid-murid, ketika menghadapi sebuah persoalan. Dan dalam kasus ini ialah persoalan orang buta. Seperti itu. Dan Yesus mengatakan bahwa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik selagi masih siang ialah bahwa dia mau mengatakan segeralah melakukan tindakan-tindakan seperti itu dalam kehidupan ini, ya. Karena waktu itu akan berlalu. Selagi masih siang, mari kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Karena akan datang malam di mana orang tidak dapat melakukan apapun. Iya. Artinya bahwa Alkitab berkata kehidupan kita ini terbatas, ya, kesempatan kita miliki terbatas, karena itu diminta untuk memanfaatkan dengan sebaik mungkin, ya Ibu. Lalu bagaimana menumbuhkan kesadaran supaya manusia ingat, ya, bahwa waktunya sangat terbatas, waktunya sangat singkat, karena seringkali manusia lupa, ya. Betul. Dia merasa waktunya masih panjang. Bagaimana menumbuhkan kesadaran itu? Iya. Saya mau kembali lagi pada cerita tadi, ya, bahwa yang dimaksudkan oleh Yesus dengan mengerjakan pekerjaan yang baik ialah menghadirkan tanda-tanda shalom Allah di tengah-tengah dunia ini. Bahwa orang percaya diutus oleh Allah ada di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi berkat, berkarya, supaya dimanapun dia ada, dia boleh menghadirkan kesejahteraan, kesukacitaan, keselamatan. Nah, tadi pertanyaan adalah bagaimana menumbuhkan, ya? Yesus mengatakan bahwa waktu kita terbatas. Waktu kita adalah ketika masih siang, akan datang malam, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu. Dan penulis kitab-kitab yang lain juga seperti Rasul Paulus mengatakan, pergunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya. Dia tidak akan datang untuk kedua kali. Ketika dia ada, maka kita wajib mengisinya dengan melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab nanti waktu itu akan habis. Dan dalam keyakinan orang Kristen bahwa waktu itu menuju pada akhir, eskaton, pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya. Jadi artinya Alkitab menghubungkan waktu dengan tanggung jawab, ya Ibu, ya. Dengan tanggung jawab. Bahwa manusia menjalani hidup dan kehidupannya memiliki waktu yang Tuhan anugerahkan, tapi disertai dengan tanggung jawab untuk mengelola waktu tersebut, untuk menjalaninya. Sejauh mana, ya, sejauh mana kita bisa dikatakan sudah bertanggung jawab, ya, selama ini, atas waktu yang Tuhan sudah berikan, Ibu. Iya, Pendeta Jenny dan pemirsa TVRI yang ada di rumah, kita semua meyakini bahwa ketika Allah menganugerahkan waktu itu bagi kita, termasuk menganugerahkan tahun yang baru ini bagi kita, maka dia menganugerahkan itu bagi kita supaya melalui waktu atau tahun baru ini Allah dimuliakan dalam segala sesuatu yang kita lakukan, dalam karya, dalam perbuatan, supaya nama Tuhan dimuliakan dan ada shalom Allah di tengah-tengah dunia ini. Dalam melakukan yang baik, mengerjakan yang baik, itu memang tidak mudah. Ada banyak tantangan dan ada banyak pergumulan. Tapi dan itu sudah pernah kita alami di masa-masa yang lalu. Tidak selalu perbuatan baik yang kita lakukan dianggap sebagai suatu, diterima sebagai suatu yang baik. Ada juga orang yang menolak karena ada kecurigaan dan lain sebagainya. Tapi bahwa tantangan-tantangan dan pergumulan kita dalam berupaya untuk melakukan yang terbaik bagi sesama dan bagi kemuliaan Tuhan tidak harus mengendorkan semangat kita. Sebab panggilan setiap orang percaya adalah untuk menjadi berkat bagi dunia ini, jadi garam dan terang bagi dunia ini. Itu kata daripada Alkitab. Baik Ibu, kita akan break sebentar untuk mendengarkan lagu. Pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan kita masih seputar tema kita,
Namun sebelumnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Gereja Gemim Bethel Kembuan Tondano, Sulawesi Utara. Pemirsa, kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita seputar bagaimana memaknai waktu yang kita jalani dalam kehidupan ini. Nah, tadi Ibu kita berhenti pada sejauh mana kita manusia sudah bertanggung jawab menjalani hidup, dan Ibu katakan bahwa selama kita menjadi berkat bagi Tuhan dan sesama, maka kita sudah bertanggung jawab. Nah, kalau perjanjian baru menggarisbawahi waktu secara tidak langsung, Injil Matius mengajarkan untuk tidak khawatir akan hari esok. Ya, tahun 2012 masih panjang, Ibu. Kita belum tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi Alkitab mengajar kita untuk tidak khawatir. Ya, bagaimana menjalani hari-hari yang belum jelas ke depan ini tanpa dibarengi rasa khawatir, Ibu. Ya. Terima kasih. Tadi kan kita mendengarkan bahwa tahun baru adalah tahun pemberian Allah, anugerah Allah. Dia ada karena Allah berkenan memberikan itu kepada manusia. Boleh saja orang membuat prediksi-prediksi tentang apa yang akan berlangsung pada tahun 2012 ini. Akan semakin berat. Ya, mungkin berat, mungkin juga tidak berat dan lain sebagainya. Tapi bahwa kalau kita hidup dalam janji Allah, dalam keyakinan bahwa Allah yang memberikan tahun baru ini bagi kita, maka itu berarti bahwa Tuhan yang sama yang nanti akan beserta dengan kita dalam kita menapaki hari-hari hidup di tahun anugerah Allah ini. Ya. Barang